Insya Allah saya akan ada dan saya akan jadi tempat Anda untuk bertanya. Tanya Pak Budi, saya akan bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Budi Hakiki Martias di channel Tanya Pak Budi. Pada video kali ini kita akan bahas secara lebih terperinci tentang apa itu transformasi digital. Di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi dan pengertian dari transformasi digital itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan fokus kepada kesalahan pemaknaan dari pengertian dan definisi Go Digital dan transformasi digital. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi adalah anggapan bahwa transformasi digital itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan go online, memiliki website sendiri, kemudian juga menggunakan jasa marketplace dan berjualan secara online di sosial media atau di media-media digital lainnya, lalu kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi digital untuk keperluan operasional sehari-hari dari usaha yang dikelola. Dan kesalahan berikutnya yang juga sering terjadi adalah bahwa pelaku usaha itu harus mengadopsi dan memakai teknologi-teknologi digital yang sudah beredar di pasaran dengan tujuan agar tidak ketinggalan perkembangan zaman. Pada kenyataannya, secanggih dan sebanyak apapun kita memanfaatkan teknologi digital, kita memiliki kompetensi digital, lalu menggunakan perangkat-perangkat digital pada usaha yang kita kelola, namun cara kita berjualan masih sama, kemudian model bisnis dan skema operasional kita masih belum berubah, lalu cara kita berinteraksi dan membangun hubungan dengan customer itu masih sama seperti yang sebelumnya, maka ini berarti belum termasuk ke dalam transformasi digital. Dan transformasi digital yang diawali dengan cara pandang yang keliru ini hanya akan membawa kepada sekumpulan aksi yang kurang tepat dan berakhir dengan hasil yang kurang maksimal. Sebagai bukti, banyak pelaku UMKM yang telah mencoba untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan peralihan ke ranah digital, lalu kemudian berujung kepada pernyataan-pernyataan seperti mereka sudah online, tapi kok omset masih sepi. Lalu ada juga yang menyampaikan bahwa mereka sudah keluar modal dalam jumlah yang tidak sedikit, tapi omset dan penjualan itu masih sama saja seperti cara-cara sebelumnya. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa Go Digital dan transformasi digital ini sangat merepotkan. Selain menguras waktu, tenaga, dan biaya, tapi kontribusi penjualan melalui ranah digital ini porsinya masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan porsi penjualan lewat pola-pola dan cara-cara tradisional. Lalu seperti apa sih transformasi digital yang tepat dan benar? Nah, pada bagian selanjutnya di video ini kita akan bahas mengenai sebuah contoh kasus, sebuah usaha dan pelaku usaha yang mencoba melakukan inisiatif dan upaya untuk beralih ke ranah digital. Dan kita akan nilai dan lihat apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sudah masuk ke dalam definisi transformasi digital atau baru sebatas digitalisasi atau bahkan hanya sebatas digitisasi. Untuk itu, apabila teman-teman merasa informasi-informasi seperti ini penting dan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka saat ini juga lakukanlah subscribe, like, dan share sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada tim kami untuk terus melakukan riset, penelitian, dan produksi video-video serupa secara konsisten dengan maksud untuk memberikan wawasan, inspirasi, dan dukungan bagi kemajuan UMKM nasional. Pada bagian ini kami akan membacakan sebuah contoh kasus yang berisikan tentang gambaran dari inisiatif dan upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah usaha dan pelaku usaha di sektor UMKM juga, yang mana mereka mencoba untuk beralih ke ranah digital. Dan kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama saksikan, dengarkan, dan tentukan apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha ini sudah masuk ke dalam definisi dan pengertian dari transformasi digital. Dan selanjutnya, nama toko, nama pelaku usaha, dan nama pemilik maupun pengelolanya itu sengaja kami tidak sampaikan dengan tujuan untuk menjaga privasi dari usaha tersebut. Mari kita sama-sama simak dan kita sama-sama tentukan apakah usaha dan upaya ini termasuk ke dalam definisi Go Digital dan transformasi digital. Mari sama-sama kita simak contoh kasus kali ini, yaitu tentang satu toko buah yang beroperasi di pinggiran kota Jakarta. Jadi toko buah ini adalah sebuah usaha dengan produk yang ditawarkan dalam bentuk buah segar dan buah potong siap konsumsi. Memiliki dua cabang, di mana cabang pertama dan paling besar terletak di salah satu los pasar induk, dan cabang kedua berada di lokasi kompleks ruko di salah satu perumahan terbesar di daerah tersebut. Sehubungan dengan telah terjadinya pandemi COVID-19, khususnya di masa awal-awal pembatasan skala sosial berskala besar, maka di bulan-bulan awal masa PSBB tersebut, mereka hampir kehilangan 100% dari omset penjualannya.
Dan dengan situasi yang makin membaik ke depannya, maka kondisi ini sedikit demi sedikit mulai berubah, penjualan mulai terjadi walaupun volumenya tidak melebihi sepertiga dari volume penjualan pada masa sebelum pandemi. Akhirnya pemilik usaha memutuskan untuk menutup cabang usahanya yang terletak di lokasi pasar, di mana di lokasi ini sudah bisa dibilang sepi dan bahkan hampir tidak ada pengunjung yang datang untuk berbelanja. Lalu pemilik usaha tentunya fokus ke cabang usaha yang kedua, yaitu yang terletak di perumahan, dan mulai melihat data-data pelanggan existing yang pernah menghubungi toko atau karyawan toko dengan berbagai keperluan. Lalu pemilik toko memutuskan untuk membuka saluran penjualan yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu melalui aplikasi pesan singkat seperti WA atau WhatsApp dan Telegram, serta melalui e-commerce dengan jalan membuka toko online. Tidak lupa sang pemilik melakukan kampanye pemasaran terkait hal ini dan kemudian juga menyiapkan sarana dan prasarana pesan antar. Perlahan tapi pasti, maka jumlah pesanan dan omset kembali meningkat dan bahkan mulai mendekati performa penjualan seperti di masa sebelum pandemi. Pesan antar khususnya melalui aplikasi pesan singkat adalah sumber penjualan yang terbesar. Sementara sumber kedua adalah penjualan secara fisik melalui kunjungan toko oleh pembeli, dan yang paling tidak dominan adalah hasil dari pesanan melalui website toko online. Dan dengan melihat keadaan ini, maka pemilik toko kemudian memutuskan untuk memfokuskan karyawannya agar lebih intens mengelola saluran penjualan via aplikasi pesan singkat dan penjualan secara fisik. Bahkan karyawan sudah mulai mendata secara digital tentang demografi konsumen berikut pola belanjanya dari waktu ke waktu. Sehingga karyawan toko kemudian bisa secara proaktif menginformasikan dan menawarkan produk barunya kepada list customer yang dimiliki. Nah, ini menarik teman-teman. Hal ini bisa dibilang sebagai sebuah kemajuan yang signifikan dari cara berusaha toko ini, khususnya dalam memanfaatkan saluran penjualan melalui pemanfaatan teknologi mobile messaging. Nah, hal yang sebaliknya terjadi justru ada pada saluran e-commerce yang dimiliki. Sudah beberapa waktu terakhir, kami tidak lagi mengelola toko online di internet, karena penjualan dari sana sedikit sekali. Demikian apa yang disampaikan sang pemilik. Nah, dari cerita tersebut di atas, apakah menurut teman-teman dan sahabat toko buah ini bisa dikatakan telah melakukan upaya-upaya transformasi digital? Dari contoh kasus yang tadi telah sama-sama kita simak, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil antara lain adalah yang pertama, bahwa toko dan pelaku usaha toko buah ini secara nyata telah melakukan inisiatif dan upaya untuk beralih ke ranah digital. Lalu yang kedua, dan ini yang cukup menarik adalah telah terjadi improvement dari customer experience, di mana kita sama-sama ingat bahwa toko dan karyawan toko secara proaktif kemudian menghubungi pelanggan-pelanggan yang pernah bertransaksi dengan toko ini. Dengan tujuan apa? Untuk menawarkan produk-produk baru atau untuk melakukan repurchasing atau pembelian kembali dari produk-produk yang pernah mereka ambil dari toko ini. Kemudian yang ketiga adalah ternyata cara berjualannya itu masih sama. Artinya apa? Artinya mereka hanya beralih berjualan dari pola yang lama secara fisik ke berjualan secara online. Lalu kita juga masih bisa melihat bahwa tujuan usaha dan model bisnisnya masih serupa, yaitu bagaimana caranya menjual sebanyak-banyaknya buah segar dan buah potong siap konsumsi. Kesimpulan selanjutnya yang cukup penting menurut kami adalah bahwa peralihan ke ranah digital ternyata tidak menimbulkan kekuatan kompetitif dari usaha yang dikelola, apalagi menjamin keberlangsungan usaha di masa depan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh toko ini itu bisa saja dengan mudah ditiru dan dilakukan oleh toko-toko lainnya. Apalagi kita tidak melihat adanya perbedaan atau perubahan dari unique selling proposition yang ditawarkan oleh toko ini. Sebagai kesimpulan penutup, maka usaha dan pelaku usaha toko buah ini masih bisa dikatakan belum melakukan program Go Digital dan transformasi digital dengan tepat. Karena apa? Karena pendekatan yang digunakan adalah dimulai dari aspek pemanfaatan teknologi digitalnya. Jadi bukan dimulai dari pendekatan terhadap perubahan kebutuhan dari pasar dan konsumen. Untuk itu, apa yang mereka sudah lakukan baru sebatas digitisasi atau digitasi. Akhirnya kita sampai kepada penghujung dari pertemuan kita pada video kita kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya, di mana pada video berikutnya kita akan angkat sebuah contoh kasus yang cukup menarik, di mana dari upaya dan inisiatif peralihan ke ranah digital yang dilakukan oleh usaha dan pelaku usaha yang terkait di dalam contoh kasus ini, kemudian membawa sebuah strategi bisnis yang baru dan berbeda sama sekali. Untuk itu, jangan lupa dan jangan berhenti sampai dengan video ini saja. Saksikan video-video ini selanjutnya dengan tujuan apa?
untuk didapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang pengertian dan definisi dari Go Digital dan transformasi digital. Tidak lupa kami sampaikan kepada teman-teman dan sahabat pelaku UMKM untuk melakukan subscribe, like, dan share sebagai bentuk dari dukungan kepada tim kami untuk terus melakukan riset, penelitian, dan juga produksi dari video serupa dengan tujuan agar usaha yang dikelola dan dilakukan oleh teman-teman bisa segera naik kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menyaksikan sampai sejauh ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga berubah, jadi tidak hanya untuk mengkonsumsi dari produk kuenya saja, tapi juga ada pengalaman-pengalaman dalam mengkonsumsi itu yang